Di sana juga dikatakan bahwa kalau kita mengisi hari-hari dengan bijaksana, maka ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Janji-janji yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup dengan bijaksana. Kesempatan itu sebagai sebuah anugerah. Kesempatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga mau tidak mau kita harus jalani dengan hidup bijaksana. Dan di sana juga dikatakan bahwa dalam kita menjalani hidup kita menjadi bijaksana, maka ada petunjuk dari firman Allah yang akan terus mengingatkan kita. Demikian juga pada pagi hari ini dengan tema yang sama, yaitu hidup bijaksana sebagai anak Tuhan. Sekali lagi saya mengangkat tema hidup bijaksana sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bijaksana sebagai anak Tuhan atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka perlu diketahui bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita dipanggil untuk harus wajib hidup bijaksana, yaitu hidup yang mencerminkan kehendak Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi, hidup bijaksana adalah hidup yang mencerminkan, yang menggambarkan, yang memperlihatkan, yang keluar dari hidup kita adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, dan itu tujuannya adalah memuliakan Allah. Jadi inilah yang Tuhan mau dari hidup kita, adalah hidup bijaksana. Sebab itu adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu adalah kita hidupkan di dalam hidup kita. Kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita tunjukkan dalam hidup kita, dan itu adalah hal yang memuliakan atau menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup bijaksana sebagai anak-anak Allah adalah memiliki cara hidup yang sama seperti Allah, yang tidak berbeda dengan Allah. Yaitu kita bertindak dengan hikmat serta pengertian dan pengetahuan yang benar untuk mengisi hari-hari yang kita jalani. Hari-hari yang kita lewati. Bahkan di tahun yang baru ini, kita masih ada di lembaran yang ke-12. Kita masih ada di halaman 12. Masih panjang yang harus kita jalani. Dan mau tidak mau, kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, maka isilah lembaran-lembaran yang kosong itu dengan sesuatu yang dapat memuliakan Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi artinya apa yang Tuhan mau, itulah yang kita lakukan. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita perbuat. Jangan apa yang Tuhan katakan kita jauhi. Jangan apa yang Tuhan perintahkan lalu kita menjauh. Tidak. Tetapi apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Masih di ayat yang sama, seperti ayat yang sudah diangkat tadi pagi. Mari kita perhatikan dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif atau orang yang bijaksana. Itu sebabnya kita akan melihat seperti apa hidup bijaksana, seperti apa orang yang hidup bijaksana. Orang yang hidup bijaksana adalah orang yang pertama adalah dia mengutamakan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri sendiri. Sekali lagi, orang yang hidup bijaksana, dia pasti akan mengutamakan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri sendiri. Di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Supaya kamu mengerti, tanda warna kuning di situ, ya, adalah kehendak Tuhan. Jadi orang bodoh, garis bawahi, ya, janganlah kamu bodoh. Mengapa? Orang bodoh adalah orang yang tidak mau tahu dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, janganlah kamu bodoh. Karena Allah tahu bahwa orang bodoh itu dia tidak mau tahu dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dia mau mengutamakan kehendak Tuhan? Mau mengerti aja dia tidak mau. Dia tidak mau tahu. Tetapi orang bijaksana pasti dia akan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin. Dia akan memprioritaskan apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau orang bodoh, dia pasti akan menjauh. Nah, kita akan melihat contoh hidup bijaksana di dalam Alkitab adalah Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja, kalau kita baca di dalam pasal 3 ayat 5-12. Ketika Salomo menjadi raja Israel, dia berdoa meminta hikmat kepada Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dia mengutamakan Tuhan sebelum dia memberi keputusan sebagai seorang raja yang dipilih. Dia meminta hikmat. Artinya apa? Dia mengutamakan Tuhan dulu sebelum dia memerintah, sebelum dia mengambil keputusan. Bisa saja Salomo bertindak atas kehendaknya, atas kehendak sendiri. Karena dia seorang raja, dia yang sudah dipilih. Tetapi dia tidak lakukan itu. Mengapa demikian? Karena dia sadar bahwa Tuhanlah sumber segala hikmatnya. Dia sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi penuntun dalam hidupnya. Itu sebabnya dia lebih dahulu mengutamakan Tuhan. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia mengutamakan kehendak Tuhan dulu atas hidupnya. Inilah orang yang bijak. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri dulu, tidak. Tetapi dia tahu ada yang lebih berkuasa dari hidupnya, yaitu Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pasti kita akan mengutamakan kehendak Tuhan. Amin. Mengutamakan kehendak Tuhan sama dengan kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita.
Salomo dia memprioritaskan hikmat Allah di atas kekayaan dan kekuasaan, bukan sebaliknya. Contoh yang paling terkenal adalah ketika dia mengambil keputusan dalam memutuskan perkara dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Bisa saja, ya sudah, sana aja. Tidak, tetapi dia minta hikmat. Biar Tuhan yang memutuskan. Ya. Keputusannya ada di atas keputusan Tuhan. Pelajaran hidup buat kita adalah hidup bijaksana berarti kita memiliki hati yang selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi orang yang selalu mengutamakan Tuhan adalah orang yang selalu mau bergantung kepada Tuhan. Orang yang memohon bimbingannya dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya dan memprioritaskan kehendak Tuhan atas hidupnya. Mengutamakan Tuhan ya dalam setiap rancangannya, mengutamakan rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Jadi rancangan kita di atas rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan dulu yang mendasari semua. Baru rancangan kita. Kalau rancangan kita dulu, maka kita akan gagal. Dalam Yakobus 4 ayat 15, begini dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata. Ini orang yang seharusnya mengutamakan Tuhan seperti ini. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Kita harus mengutamakan Tuhan, kehendak Tuhan. Itu sebabnya dikatakan jika Tuhan menghendakinya. Mengapa demikian? Karena kita sadar bahwa bukan kita yang menentukan masa depan kita. Bahkan mengetahui hari besok saja kita tidak bisa. Itu sebabnya di ayat yang ke-14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Yakobus 4 ayat 14. Kalau kita sadar bahwa kita tidak bisa menentukan masa depan kita, apalagi hari besok, maka kita harus berkata, jika Tuhan kehendaki. Jika Tuhan kehendaki. Artinya apa? Kita mengutamakan Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan dulu di dalam hidup kita. Itu yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Adalah kehendak Tuhan. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Karena kalau rancangan Tuhan dulu, maka tidak ada sesuatu yang gagal dalam hidup kita. Amin. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Bukankah Alkitab berkata bahwa rancanganku adalah hari depan yang penuh harapan. Bahkan Yesus katakan, ya, ada damai sejahtera yang Yesus tinggalkan. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya apa? Kalau dunia memberi damai sejahtera, dunia mempunyai rancangan terbaik, itu pasti akan menjadi sementara dan sia-sia. Tetapi tidak dengan Yesus. Damai sejahtera itu membuat kita ini tenang. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang mungkin mengkhawatirkan, menakutkan, tetapi kita tetap
tenang. Ya. Nah yang kedua adalah, hidup bijaksana yang kedua adalah memiliki keberanian menolak perilaku jahat. Ya, kita harus punya keberanian ini. Kita nggak boleh kompromi. Di ayat yang ke-15 tadi ayat pokok kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi salah satu dari cara hidup yang bijaksana adalah kita punya keberanian untuk tidak kompromi. Tidak kompromi dengan kejahatan atau yang namanya dosa. Kalau orang bebal, dia cenderung suka kompromi dengan dosa. Itu orang bebal. Bahkan dia lebih senang melakukan dosa. Itu orang bebal. Tetapi tidak dengan orang yang arif. Tidak dengan orang yang bijaksana. Dia punya keberanian untuk selalu menolak dosa. Perilaku-perilaku yang jahat. Tetapi orang bebal ini, Alkitab berkata di dalam Amsal 10 ayat 23. Dikatakan berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Rupanya kesukaannya adalah selalu berlaku cemar. Bahkan di ayat-ayat yang lain, orang bebal ini adalah orang yang tidak mau peduli dengan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Tuhan. Bagaimana dia mau mentaati? Karena dia hidupnya senang berlawanan dengan hukum-hukum Tuhan. Tetapi tidak dengan orang yang bijaksana. Seperti kita pagi hari ini, amin. Kita adalah orang-orang yang bijaksana. Hidup kita adalah selalu punya keberanian untuk menolak perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu apakah ada contoh dalam Alkitab orang yang tidak kompromi dengan dosa? Ada banyak. Tetapi saya hanya berikan contoh satu saja, yaitu Daniel. Daniel dan teman-temannya. Tetapi saya angkat Daniel saja. Siapa yang tidak kenal dengan Daniel? Ya. Daniel yang notabene hidup di tengah-tengah orang-orang yang cenderung melakukan kejahatan. Tetapi ia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan cara tidak mau kompromi dengan dosa. Daniel, kita bagaimana? Barangkali kita sudah takut. Tetapi lihat, perhatikan, kita bagaimana? Barangkali kita sudah takut. Tetapi lihat, perhatikan Daniel. Dia udah tahu, sudah ada peraturan yang dikeluarkan. Barang siapa melanggar aturan dengan menyembah, seharusnya menyembah kepada raja, tidak boleh kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Sekalipun dia tahu ada ancaman. Ancamannya apa? Bukan pecat. Hukuman mati. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih punya keberanian yang sama? Apakah kita masih tidak kompromi? Atau kita anggap, ini hanya dosa biasa saja. Ini hanya dosa kecil saja, tidak apa-apa. Kita langgar, tidak apa-apa. Jika pola pikir kita seperti ini, maka kita bukanlah orang-orang yang bijak. Apalagi mentaati setiap perintah Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya komitmen. Kita punya keberanian untuk berkata tidak dengan dosa. Amin. Kita tidak kompromi dengan dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran hidup buat kita adalah, mari hiduplah bijaksana, yaitu terus menerus menjaga cara hidup kita,
kesetiaan kita kepada Allah. Meskipun kita menghadapi ada tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita seperti Daniel. Ada teman-temannya yang jahat, yang ingin menjatuhkan, tetapi tidak dengan kita. Atau mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita yang berkata, enggak usah ibadah. Lalu kita mau kompromi. Ayo jalan-jalan saja, lalu kita kompromi. Beranilah berkata tidak dengan dosa, amin, atau dengan kejahatan. Kalau ada yang mengajak kita berbuat dosa dengan melakukan kecurangan, maka kita berani untuk menolaknya, amin. Berani menolaknya. Yang ketiga adalah menggunakan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ya. Orang yang bijak adalah orang yang menggunakan kesempatan untuk menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak mempergunakan untuk menjadi lebih baik, maka akan otomatis kita akan menjadi lebih buruk. Tetapi tidak dengan orang bijak. Semua kita diberi kesempatan yang sama, tetapi tidak semua menjadi lebih baik atau yang terbaik. Mengapa? Karena kita tidak memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu mencari dan menggunakan dengan sebaik mungkin kesempatan demi kesempatan yang dia dapatkan. Dia tidak akan pernah membuang, apalagi menyia-nyiakan. Karena dia sadar bahwa kesempatan itu adalah sebuah hal untuk dia dapat menjadi lebih baik. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita. Jangan sampai kesempatan itu dibuang begitu saja. Nah, pelajaran buat kita adalah menggunakan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ada 3 hal yang saya catat di sini adalah kita harus hidup ya dalam pertobatan dan pembaharuan diri. Jadi untuk menjadi lebih baik, kita harus hidup dalam pertobatan dan pembaharuan diri. Dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, Paulus dia mengajarkan untuk meninggalkan manusia lama yang penuh dosa dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Ini berarti setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan adalah peluang bagi kita untuk selalu bertobat, memperbaiki kesalahan, dan hidup lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan yang berikut adalah kita mengelola waktu dengan baik. Masih dalam Efesus 5 ayat 15 ya yang sudah kita baca tadi. Kita juga diajak untuk hidup bijaksana, mempergunakan waktu dengan baik. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Artinya kita dipanggil untuk memanfaatkan setiap momen yang ada untuk iman kita terus bertumbuh. Bertumbuh dalam iman. Bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh dalam pelayanan kita kepada sesama. Ya. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Dengan bijak kita mengelola waktu kita. Dan yang ketiga adalah berkarya dan melayani sesuai dengan talenta. Ya. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Ya. Di sana Tuhan mengajarkan pentingnya memanfaatkan apa yang telah dipercayakan kepada kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi dengan menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan, kita dapat juga menjadi berkat bagi orang lain dan kita dapat memuliakan Tuhan melalui kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Itu sebabnya gunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Pribadi-pribadi yang hidupnya bijaksana, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ya, ini yang paling kita suka, penutup. Hiduplah dengan hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kolose 4 ayat yang kelima. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk kita hidup bijaksana. Ayat ini menekankan betapa pentingnya hikmat serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua diberi kesanggupan serta kekuatan untuk menjalani hidup yang bijaksana dan kita dapat menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Slide yang terakhir. Silakan ditampilkan slide yang terakhir. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Amin. Hidup yang selalu memuliakan Tuhan.